Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak orang yang telah salah paham tentang kisah Nabi Ibrahim alaihissalam yang terdapat di dalam ayat suci Al-Quran, yaitu surat Al-An'am ayat ke-76 sampai 78. Berdasarkan ayat inilah mereka beranggapan bahwa Nabi Ibrahim alaihissalam pernah mencari atau pernah bingung tentang siapakah Tuhan yang sebenarnya. Padahal asumsi pemikiran yang seperti ini sangat fatal sekali, karena pemahaman seperti ini akan memberikan gambaran bahwa Nabi Ibrahim itu beriman kepada Allah dengan cara berpikir terlebih dahulu tentang siapakah Tuhannya yang patut disembah dan siapakah yang layak dianggap sebagai Tuhan di alam semesta ini. Tentu pemahaman yang seperti ini secara tidak langsung telah menuduh Nabi Ibrahim alaihissalam pernah menjadi kaum ateis ataupun skeptis. Bahkan secara tidak langsung orang yang memiliki pemahaman seperti ini telah menuduh Nabi Ibrahim alaihissalam pernah menyekutukan Allah, pernah mensyirikkan Allah dengan bintang atau bulan dan matahari. Na'udzubillahi min dzalik. Oleh karena itulah kami ingin menjelaskan kepada semua kaum muslimin tentang kisah Nabi Ibrahim dan maksud yang sebenarnya dalam ayat suci Al-Quran tersebut, yang intinya adalah Nabi Ibrahim alaihissalam tidak pernah bingung mencari Tuhan. Nabi Ibrahim alaihissalam tidak pernah salah tentang Tuhan, dan Nabi Ibrahim alaihissalam tidak pernah menganggap bintang, bulan maupun matahari sebagai Tuhannya. Tidak pernah sama sekali. Mungkin ada orang yang bertanya, di manakah letak kesalahan orang yang beranggapan bahwa Nabi Ibrahim pernah bingung mencari Tuhan? Di manakah letak kesalahannya? Maka kami jawab, mereka salah paham tentang maksud lafaz hadza rabbi, yang secara harfiah atau secara tekstual makna ayat ini adalah ini Tuhanku. Lafaz hadza rabbi inilah yang membuat salah paham orang tersebut, sehingga dia berkata Nabi Ibrahim pernah salah Tuhan, Nabi Ibrahim pernah bingung mencari Tuhan, dan Nabi Ibrahim pernah menyembah bintang, bulan, matahari. Lalu kemudian baru sadar setelah bintang, bulan ataupun matahari itu terbenam, baru Nabi Ibrahim menyembah Allah. Padahal yang benar dalam lafaz hadza rabbi ini adalah pertanyaan dan bukan pernyataan. Jadi lafaz hadza rabbi ini merupakan sebuah pertanyaan, bukan pernyataan. Dan pertanyaan tersebut diungkapkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam kepada kaumnya dalam rangka menyadarkan mereka dengan nada heran ataupun dengan rasa ingkar. Pertanyaan yang semacam inilah oleh orang-orang yang pernah belajar ilmu balaghah disebut dengan istilah istifham taubih atau istifham ingkari, yaitu bertanya dalam rangka mengingkari, sehingga nada yang dikeluarkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam itu seolah-olah begini teman-teman, hadza rabbi. Jadi nadanya ini loh, hadza rabbi, ini Tuhanku. Jadi heran Nabi Ibrahim itu, ingkar. Hadza rabbi ini adalah istifham taubih. Contoh teman-teman, contoh, ada murid yang masuk sekolah pada jam 9, padahal sekolahnya itu masuk jam 7. Ini seumpama. Akhirnya gurunya bilang, jam berapa sekarang? Ini namanya istifham taubih. Bertanya tapi dalam rangka menghina si murid yang lambat ini teman-teman. Jam berapa sekarang? Jadi bukan bertanya karena bingung, bukan. Ngerti ya? Itu namanya istifham taubihi atau istifham ingkari. Jadi bertanya dalam rangka ingkar. Begitu. Makanya belajar ilmu balaghah. Untuk referensinya silakan cek dalam kitab Tafsir Ibnu Katsir. Kalau masih kurang, coba cek dalam kitab Tafsir Al-Baghawi. Masih kurang lagi, silakan cek dalam kitab Tafsir Jalalain.
Kami sudah cantumkan di deskripsi, silakan lihat sendiri teman-teman untuk referensinya. Kenapa kalimat hadza rabbi ini harus dipahami sebagai istifham taubihi atau harus dipahami sebagai istifham ingkari teman-teman? Karena Nabi Ibrahim alaihissalam adalah salah satu utusan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan semua utusan Allah itu maksum. Artinya semua utusan Allah subhanahu wa ta'ala dijaga oleh Allah langsung dari perbuatan dosa, apalagi dosanya syirik. Na'udzubillah min dzalik. Oleh karena itulah ayat ini ditutup oleh Allah dengan falamma afalat, ketika matahari itu sudah terbenam. Qala, maka Nabi Ibrahim berkata, ya qaumi inni bari'um mimma tusyrikun. Wahai kaumku, sungguh aku berlepas diri dari apa yang kalian sekutukan. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifa wa ma ana minal musyrikin. Jadi ayat ini langsung ditutup dengan ini. Ini bukti Allah menceritakan kepada kita umat Islam tentang hujah Nabi Ibrahim untuk mematahkan para penyembah bintang, mematahkan argumentasi para penyembah bulan, mematahkan argumentasi para penyembah matahari. Jadi bukan Nabi Ibrahim yang nyembah, bukan. Ngerti ya? Makanya cek itu dalam kitab yang sudah kami cantumkan itu di deskripsi. Contoh dalam Tafsir Jalalain. Aifi za'mikum. Ini. Jadi ini Tuhanku dalam pandangan kalian, ini Tuhanku dalam prasangka kalian. Bukanlah bro, bukan Tuhan itu. Dan ini teman-teman ya, makanya belajar ilmu balaghah atau buka kitab-kitab para ulama. Jangan terjemahan. Kalau terjemahan tok ya bisa gagal paham. Semoga ini bermanfaat untuk kita semua. Jadi Nabi Ibrahim tidak pernah salah Tuhan. Nabi Ibrahim tidak pernah menyekutukan Allah. Nabi Ibrahim hanya menyembah kepada Allah. La ilaha illallah. Tiada Tuhan yang patut disembah, tiada Tuhan yang patut disembah kecuali Allah subhanahu wa ta'ala wahdah